kebersihan setelah dipukul mundur demonstran. Kita ngebersihin sampah-sampah yang kebakar, ban kebakar. Beberapa waktu terakhir saya Krisna sering meliput di daerah Pasar Senen, khususnya di wilayah Kuitang. Kenapa saya sering meliput di daerah Kuitang? Karena beberapa hari lalu kita menyadari bahwa ada aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di depan Makobrimob Kuitang. Tapi kali ini berbeda nih, nggak ada kerumunan massa, nggak ada kericuhan, nggak ada teriak-teriakan massa. Kali ini saya akan meliput orang-orang di balik layar atau di balik panggung yang menjaga kebersihan dan kerapian kota Jakarta. Ya, seperti kita bisa lihat, petugas PPSU. Saat ini saya ingin menjadi petugas PPSU Damsari. Nah, lihat kan? Saya udah pakai seragam lengkap dari PPSU, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu bootnya nih. Gimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Pada pembina apel, hormat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini melakukan pekerjaan sesuai rencana kita pada pagi hari ini dan laporkan ke dalam grup hal-hal apa saja. Aduh, ternyata agak susah ya, berat ya nyapu-nyapu pagi di jalan. Bang, ini setiap hari bang kayak gini? Ya, tiap hari Pak kita standby di sini menjaga kebersihan di wilayah Senen, khususnya di zona sini. Gitu. Jalan sini ya, Simpang 5 ya? Ya, Simpang 5. Ini jam berapa bang biasanya kerja? Biasanya kami yang subuh mulai nyapu dari jam 5. Jam 5. Ya. Sampai jam? Sampai jam 1 siang. Jam 1 siang? Sampai jam 1 siang. Oke. Nah, berarti selain nyapu ini, sebenarnya tugas PPSU apa sih bang? Kan orang-orang kan cuma melihat kan, paling cuma nyapu doang nih di jalan. Sebenarnya apa sih tugas PPSU tuh? Sebenarnya tugas PPSU itu kan menjaga prasarana dan sarana umum. Jadi nggak hanya membersihkan wilayah Senen. Jadi kita tetap menjaga fasilitas yang ada di wilayah Senen gitu. Khususnya bukan hanya kebersihan aja gitu. Nah, ini Bang Banu udah berapa lama bang di PPSU bang? Ya, alhamdulillah saya udah berjalan hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya? Iya. Nah, awal-awal tuh sebenarnya ngerasain kayak saya nggak sih bang? Kayak capek, terus kayak berat kayak kerjaannya, gimana bang? Ya, awal masuk saya PPSU juga sama merasakan kayak gitu bang. Awalnya berat dari PPSU tuh. Yo, ternyata kayak gini, nggak di pikiran orang tuh PPSU hanya santai-santai kayak gitu. Ternyata ya pas saya jalanin tuh ya tugas berat juga. Bang, sebenarnya saya mau nanya lagi nih. Sebenarnya kalau pekerjaan PPSU ini dukanya apa sih bang yang Bang Banu rasain? Dukanya gimana ya? Sebenarnya berat. Jadi PPSU berat karena kan kita mengemban tugas dari atasan menjaga kebersihan di wilayah ini. Ya suka-suka dukanya kita membantu orang lain. Di kadang dukanya kita seperti kejadian-kejadian yang tak terduga kayak gitu. Banyak lah kalau dibilang dukanya gitu. Nah, sekarang kan banyak banget nih bang, viral. Orang-orang berbondong-bondong daftar jadi petugas PPSU karena memang dinilai gajinya gede. Sebenarnya Bang Banu ngerasain itu nggak sih? Kalau menurut saya untuk yang sekarang ini yang merasakan PPSU ya gajinya gede UMR gitu. Bagi saya ya saya nggak jadi patokan gaji itu UMR gitu. Karena kan pekerjaan ini lebih sulit daripada gaji. Daripada gaji ya? Iya. Berarti Bang Banu selesai shift jam 1 siang. Habis itu langsung pulang atau gimana bang? Biasanya saya setelah lepas dari tugas, saya tuh di luar dari aktivitas saya narik. Narik ojek online? Iya, narik ojek online. Nah itu apa nggak capek bang? Sebenarnya dibilang capek, lelah ya. Capek, lelah, tapi semua tuh punya kebutuhan lagi bang, gitu, balik lagi. Jadi mau gimana kebutuhan untuk sehari-hari keluarga di rumah kan kita harus menghidupi. Bukannya hanya patokan dari gaji PPS itu enggak gitu. Berarti Bang Banu masuk jam 5 pagi, Iya. pulang jam 1, Iya. lanjut
ojek online. Iya. Sampai jam berapa tuh Bang? Kalau ojek online itu sebenarnya kita nggak paksakan karena kan besok saya mulai bekerja lagi. Jadi saya nggak hanya berpatokan sampai malam. Paling kalau memang saya sekiranya cukup untuk keluarga ya saya pulang. Tapi kemarin waktu Lebaran gitu, itu dapat tunjangan hari raya nggak Bang? Untuk Para tunjangan petugas. hari raya Para petugas dapat tunjangan hari raya. dapat Pak. Tapi waktu awal jadi PPS itu dilatih nggak sih Bang? Ada pelatihan gitu nggak sih? Waktu saya mendaftar PPS tuh ya saya dilatih bagaimana caranya menyapu dengan benar, bagaimana caranya membuat sapu dengan benar gitu. Jadi nggak hanya cuman kita nyapu di lapangan bersih atau kotor gitu, nggak gitu. Kita juga tetap dilatih keselamatan kerja, kesehatan kita juga harus dilatih. Iya. Jadi Bang, kita lanjut kerja lagi Bang. Ya siap. Masa sudah mulai mundur setelah ditembakkan gas air mata ya. Ini bisa dilihat sendiri situasinya sahabatkompas.com. Bang, Ya. waktu kericuan itu hari Kamis ya? Iya hari Kamis. Itu gimana Bang pekerjaannya Bang? Dari hari Kamis saya udah standby dari pagi jam 7 udah masih kerusuhan masih ada. Jadi kita standby dari pagi sampai malam. Sampai malamnya berapa tuh? Sampai kemarin yang lalu sampai jam 10 kita gantian sama yang shift malam. Jam 10 berarti? Iya. Nah itu beda nggak sih Bang dengan hari-hari biasa tuh Bang? Nyapu di daerah konflik gitu? Wah sangat beda banget ya. Apalagi saya baru merasakan terjadi konflik demo seperti ini. Wah pokoknya beda banget lah gitu. Beda Apa banget. Bang yang dirasain Bang? Perbedaan yang paling mencolok? Sebenarnya resiko juga bagi kami. Karena kan terjadi unjuk rasa, takut yang terjadi yang enggak kan. Kita juga harus punya keselamatan kerja. Tapi di balik itu ya itu tugas kita juga mengamankan, menjaga kebersihan di wilayah Kelurahan Senen gitu. Nah, waktu kericuan itu berarti 4 hari Bang ya? Kamis sampai Minggu bekerja Iya, ekstra kami ya, Bang? sampai Jumat sampai Minggu betul. Sampai Minggu ya? Nah, kalau nggak salah tadi Bang Banu sempat cerita ke saya bahwa hari Minggu itu lebih ekstra ya Bang ya? Wah, ekstra banget, sangat ekstra. Nah, bisa ceritain nggak Bang, itu gimana sih Bang kejadiannya? Setelah kejadian kerusuhan besar, yaitu kita dibantu oleh personel TNI untuk menjaga kebersihan. Setelah dipukul mundur demonstran, kita ngebersihin sampai yang kebakar, ban kebakar, sampai selongsong peluru gas air mata kita sapuin. Itu sangat resiko juga sih bagi kami sebenarnya buat keselamatan. Tapi ya inilah tugas kita sebenarnya menjaga Jakarta tetap bersih. Kalau dari teman-teman PPSU sendiri ada efek samping nggak sih Bang? Kayak abis itu sakit atau mungkin ada yang gimana gitu? Untuk sekarang ini sebenarnya teman-teman ini ada yang sakit, ada yang batuk, pilek. Karena kan dari kayak kimia bekas selongsong peluru gas air mata itu, waduh, itu bisa bikin teman-teman sakit. Seperti saya setelah kejadian saya batuk-batuk sampai 3 hari. Itu sangat saya rasakan. Tapi imbauan dari Bu Lurah waktu itu apa Bang? Waktu demonstrasi itu? Kemarin imbauan dari Bu Lurah kami sendiri, kita standby di titik seperti di titik itu untuk standby menjaga demonstran agar tidak masuk ke rumah-rumah warga, agar tidak terdampak rumah warga gitu. Oh berarti ikut menghalau demonstran ya Bang? Masuk Iya. ke gang-gang gitu ya? Kita nggak hanya menjaga kebersihan, kita juga menjaga fasilitas juga sebenarnya agar supaya warga tidak terdampak dan demonstran, agar demonstran itu tidak masuk ke wilayah-wilayah warga gitu. Wah berarti berat juga dong Bang? Sampai ngahalang-halang gitu ya? Ya mau gimana lagi ya, itu tugas kita sebenarnya sih. Tapi banyak yang berusaha masuk ke rumah warga tuh? Sebenarnya banyak, tapi karena kita dibantu sama TNI, jadi kita nggak terlalu berat. Tapi untuk resiko itu sebenarnya sangat berat bagi kita. Nggak hanya cuma menjaga demonstran agar tetap aman, ya kan? Menjaga agar tidak menjadi kerusuhan itu sangat sulit sebenarnya. Berarti masuk pagi, pulang malam, masuk pagi lagi besoknya? Iya, masuk pagi lagi itu ya, tetap kita jalankan. Kira-kira berapa personel tuh Bang yang diturunin pada hari Minggu itu Bang? Untuk kejadian bersih-bersih sebenarnya seluruh wilayah zona Kelurahan Senen itu diterlibatkan. Karena kan sebagian besar kan banyak terdampak seperti bakaran, seperti mobil terbakar, sampah-sampah berserakan. Jadi kita nggak cuma hanya 1-2 orang, jadi kita benar-benar
butuh PPSU yang lain gitu, zona-zona lain ditarik untuk membersihkan area-area demonstran gitu. Tapi emang berarti perlengkapannya seperti ini juga ya Bang ya? Waktu demonstrasi waktu itu ya? Nggak Iya. ada helm, nggak ada apa gitu? Ya kita paling cuma hanya bermodalkan masker, kayak itu dong, pengki, sapu, dan karung kayak gitu. Nah Bang, ini kan kita udah nyapu nih Bang dari halte Senen sampai Makobrimob nih. Kira-kira saya cocok gak nih Bang jadi PPSU? Kerjaan saya bagus gak? Ah, kamu mah banyak nanya, nggak cocok jadi PPSU. Jadi wartawan saja. Kata jelek. Ya udahlah, kayaknya saya harus cari kerja baru deh. Nah, tadi kalian udah ngikutin saya kan, gimana kerjaan PPSU dari pagi sampai hari ini ya, walaupun cuma setengah shift sih. Tapi kata Bang Banu tadi, pekerjaan saya kurang, banyak ngobrol. Jadi saya nggak terima deh. Tapi terlepas dari itu semua, tadi kita udah ngerasain kan, ternyata nggak gampang tau, nyapu jalan, nggak gampang ngambil-ngambilin sampah di jalan. Karena memang satu orang tuh nge-cover semua wilayah yang ada di situ. Jadi berat banget sih menurut saya pribadi, dan sebenarnya nggak gampang juga jadi PPSU. Nah, tadi Bang Banu juga cerita tuh sama saya, memang sih petugas PPSU gajinya UMR, tapi menurut beliau memang dengan kebutuhannya, beliau masih menjadi ojek online setelah jadi PPSU. Jadi kita sebagai warga Jakarta bisa kali ya menjaga Jakarta sama-sama, gampang aja deh, nggak usah buang sampah sembarangan, dan menjaga fasilitas yang ada. Karena kita harus jaga Jakarta. Lapor Bu Lurah. Oh, gimana? Tadi saya udah ikut bersih-bersih nih Bu. Ah. Tapi kata Bang Banu, saya nggak bisa keterima Bu. Waduh, emang kenapa tuh nggak bisa keterimanya? Ya gimana Bu ya, udah sebagai wartawan Bu nanya-nanya mulu, katanya saya kebanyakan bicara. Oh, banyak bicara, ya. Sedikit bekerja jadi nggak bisa jadi PPSU. Oke, memang kalau untuk jadi PPSU harus sedikit bekerja, mohon maaf, sedikit bicara, harus banyak bekerja. Banyak bekerja ya. Kalau nggak bekerja nanti jadi kotor wilayahnya Iya gitu. juga ya Bu. Iya. Nah Bu, saya Ya, mau nanya-nanya aja deh ke Bu Lurah. Boleh. Lalu saya mau nanya nih Bu, pentingnya PPSU bagi Jakarta tuh menurut Ibu Lurah tuh kayak gimana sih Bu? Sangat penting ya, karena kalau tidak ada PPSU saja sehari, kita bisa bayangkan bagaimana sampah ada di jalanan, kemudian sampah-sampah yang ada di saluran tidak terangkat. Memang PPSU ini perannya sangat penting ya untuk Jakarta, khususnya umumnya, khususnya untuk Kelurahan Senen, karena mereka ditugaskan untuk melakukan penanganan prasarana-sarana umum, fasilitas-fasilitas umum, jalan, kemudian trotoar, taman yang ada di sekitar kelurahan, dan juga kebersihan seperti itu. Jadi sangat penting lah kalau PPSU bagi Jakarta ya. Pantes aja Bu, tadi saya baru nyapu bentar kayak udah capek dan ngeluh aja ke Bang Iya. Banu. Makanya saya nggak keterima Bu kayak Bu. PPSU kita itu baru sip 2. Kalau Sip sip dua. yang pertama mulai dari subuh. Nah itu Mas dia. Krisna, Tadi iya. aja saya cuma nyapu bentar aja, Iya. belum ada setengah shift udah capek. Nih Bu, Iya. saya mau nanya lagi Bu. Boleh. Kan tempo hari itu kan ada demo yang berujung kericuan. Nah petugas PPSU khususnya di Kelurahan Senen itu membersihkan sisa-sisa demo itu gimana sih Bu? Boleh ceritain nggak Bu? Oke, ya memang beberapa hari yang lalu kita ada unjuk rasa ya di lokasi wilayah Kelurahan Senen, khususnya umumnya di Jakarta Pusat. Memang PPSU berperan penting juga dalam hal menjaga kebersihan. Bagaimana kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan baik dan kebersihan juga berjalan. Jadi tidak ada yang terskip atau tidak ada yang tertunda gitu. Wilayah lokasi unjuk rasa kami jaga kebersihannya, tentunya dengan mementingkan juga keselamatan dari rekan-rekan PPSU. Kemudian pasca kegiatan unjuk rasa tersebut, kami langsung berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Damkar, terus juga lingkungan hidup, kecamatan, dan juga diperbantukan dari PPSU 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Senen gitu Mas Krisna. Jadi kita bersama-sama, dan juga ada dari unsur ojol,
ada unsur ojol, anak-anak sekolah. Nah, mungkin Bu Lurah bisa disampaikan terakhir nih, karena Bu Lurah kan kelurahannya yang paling terdampak unjuk baik, rasa kemarin. baik. Bisa sampaikan kepada sahabatkompas.com imbauan untuk warga Jakarta agar bersama-sama kita jaga Jakarta, tidak merusak fasilitas umum lagi, Iya, seperti apa Bu? Oke, untuk warga Jakarta, mari kita sama-sama menjaga kampung kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga kampung kita, siapa lagi? Kita sama-sama jaga Jakarta, jaga fasilitas umum, tidak merusak fasilitas umum, dan juga tentunya buang sampah pada tempatnya. Karena kalau misalkan sampah tidak dibuang pada tempatnya, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, itu dia sahabat kompas.com, pesan dari Ibu Lurah agar kita tetap jaga Jakarta, maupun itu buang sampah di tempatnya dan menjaga fasilitas umum. Saya udah cobain tadi menjadi PPSU, dan saya ditolak nih. Nah, sahabat kompas.com boleh komentar nih di bawah. Saya harus coba kerjaan apa lagi ya? Sampai jumpa di kerjaan selanjutnya.